Ya, oke. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oh iya, terima kasih. Baik. Pagi ini kita akan lanjutkan materi kita yang minggu lalu. Kalau minggu lalu common emitter, sekarang kita akan lanjutkan common collector. Kemudian saya butuh satu kali lagi, saya sempat tanyakan ke Erik tadi. Satu kali lagi itu untuk tes ya. UAS tidak ada kan, jadi rangkaian itu. Yang kedua untuk tes tentang common emitter sama common collector saja ya. Kapan kalian bisa begitu. Nanti kita akan diskusikan, saya selesaikan dulu materinya, ini cepat kok. Kemudian kita diskusi tentang tes itu dan tugas-tugas yang kalian dapatkan, mari kita diskusikan agar kalian juga bisa mengerjakannya dengan baik ya. Oke, ini kita lihat ya sama-sama di layar kita. Kita melihat layar kita ini ada gambar yang berbeda. Sebentar ini saya matikan dulu ya. Ya, enggak mengganggu. Oke. Agak berbeda. Jadi kalau kemarin di emitornya kita berikan satu kapasitor untuk bypass ya. Jadi pada saat AC dia ada kapasitor untuk membypass ke ground. Tapi berbeda dengan common collector. Common collector tidak ada RC, tetapi dia langsung ke VCC, sedangkan RE-nya tidak ada sebuah kapasitor pun untuk membypass. V-out-nya itu dipindah dari kolektor ya menuju ke emitor. Ini adalah konfigurasi common collector. Kita lihat lebih jauh untuk persamaannya. Ya, V-out sama dengan V-in min VBE, VCE sama dengan VCC kurangi V-out, biasa saja ya ini ya. IC sama dengan VCC dikurangi VCE dibagi RE, karena RE-nya cuma 1, begitu. Kita lihat penggantinya, rangkaian penggantinya ya. Seperti yang common emitter yang lalu ya, ini adalah IC, kemudian Eraxen E, RE-nya tidak hilang. Karena apa? Karena tidak ada kapasitor. Ya, kalian tidak perlu mencari satu persatu, tapi tetap sama seperti minggu lalu. Kita langsung ke rangkaian pengganti nantinya ketika mengerjakan tugas ya. Nah, ini persamanya adalah V-out AC ya, yang di sini sama dengan IE kali RE ya. Terus kemudian V-in-nya ini adalah IE dikali Eraxen E, ini ya, Eraxen E, boleh R kecil ya ini ya, ditambah RE. A-nya, karena V-out per V-in, V-out-nya ini dibagi V-in. Sehingga munculnya A sama dengan RE dibagi RE ditambah Eraxen E. Perlu kita ketahui, kalau di minggu lalu kita belajar bahwa Eraxen E itu persamanya adalah 25 mV dibagi IE. Ya, 25 volt dibagi IE, ketemulah Eraxen E. Nah, dari yang lalu kecenderungan Eraxen E ini ordenya itu ohm ya. Sedangkan kalau RE ini kita ordenya kilo ohm, maka Eraxen E itu jauh lebih kecil dibandingkan RE. Kalau RE itu Eraxen E itu jauh lebih kecil dibandingkan RE, maka A ini mendekati 1 ya. Misalnya 10 kilo dibagi 10 kilo ditambah 22,7 ohm, maka ini nggak ada artinya gitu. Eraxen E-nya jadi nggak ada artinya. Maka A itu mendekati 1 ya. Terus kemudian mengapa kalau A ini mendekati 1 tetap dikatakan amplifier ya? Kita lihat secara fungsi ya. Ini tegangan, terus kemudian ini tegangan sumber. Nah, ini RE. Nah, sebenarnya arus yang lewat di sini itu adalah arus dari sumber,
bukan arus dari basisnya. Ini berarti dapat digunakan sebagai current booster, ya. Current booster apa maksudnya? Jadi kalau tegangannya adalah sama, karena A-nya sama, sedangkan VCC-nya itu mengalirkan arus menuju ke output, makanya dia arusnya jadi tinggi. Kesimpulan di sini dapat dikatakan bahwa rangkaian common collector itu dapat digunakan sebagai current booster atau penguat arus. Arusnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan bebannya. Jadi bebannya minta 2 ampere, maka diberikan 2 ampere. Asal VCC atau sumbernya itu memiliki arus yang melebihi dan transistor ini kuat dilalui arus 2 ampere tersebut. Ya, ini saya belum lanjutkan dulu. Sebelum saya lanjutkan, saya akan berikan fungsi atau aplikasi dari common collector. Ya, nah, saya pindah ke gambar dulu. Baik, kita akan lanjutkan ya. Coba kita akan bicara tentang aplikasi dari salah satu aplikasi dari common collector ya. Di waktu awal kita belajar tentang rectifier ya. Jadi tentang rectifier saya akan coba gambarkan. Katakanlah saya gambar. Oke. Bridge. Oke, ini trafo. Oke. Ini adalah 220. Kemudian saya berikan kapasitor. Nah, setelah dari kapasitor ini, katakanlah saya ingin membuat 7805, begitu ya. Saya masukkan ke ground. Nah, ini kalau saya berikan satu transistor, ini ya, saya outputnya ya. Saya kasih begini, saya kasih transistor. Oke, kita lihat ya. Tegangan di sini adalah 5 volt, ya. Kenapa? Karena ini adalah 7805 regulator 5 volt. 5 volt ini ada VBE turun jadi 4,3 volt, ya. Kemudian ini adalah load, ya.
load. Nah, arusnya itu didapatkan langsung dari sini. Arusnya itu didapatkan langsung dari sini. Menuju ke mana? Menuju ke load. Jadi secara tegangan itu didapatkan dari regulator. Secara tegangan itu didapatkan dari regulator ini, ya 7805 ini berarti 5 volt. Tetapi secara arus dikuatkan oleh transistor itu konfigurasinya adalah common collector, ya common collector untuk loadnya ditaruh di emitor dan arusnya diambilkan dari induk dari trafo yang sudah disearahkan. Gitu. Nah, karena ini diambil dari induk, kalau ini 5 volt, sedangkan di sini 12 volt, berarti si transistor ini, ya, si transistor ini ada satu tegangan, ya, tegangannya ini berapa? Kalau ini 12 jadi 4,3, 5 sekitar 7,7 volt, ya. Ini adalah jadi panas. Oke, jadi kalau kita mengkonfigurasikan seperti ini, transistor ini harus dikasih heatsink. Kenapa? Panas. Arusnya lewat, tapi dia ada memblok tegangan. Gitu. Tegangannya ada 7,7 volt. Kalau ini 12 volt ya. 7,7 volt sebelum ke emitor dan kolektornya itu 12 volt. Nah, ini arusnya cukup tinggi ya. Kalau kita ngomong arusnya cukup tinggi, berarti disipasi dayanya P sama dengan PCE dikalikan I. I-nya apa? IE. Nah, ini. IE-nya dari mana? IE itu dari I-load. IE sama dengan I-load. Gitu. Load-nya minta berapa? Sekali lagi, asal sumbernya kuat dan transistornya mumpuni ya, punya kapasitas IC maksimal yang lebih tinggi. Begitu. Ini adalah aplikasi dari common collector sebagai current booster. Nah, kalau saya lanjutkan lagi, saya harapannya 4,3 Pak. Kenapa ini 5? Ya, ini 5. Saya harapannya 5 volt bukan 4,3. Kenapa ini 4,3? Maka saya bisa tambahkan. Saya tarik. Di sini saya kasih diode, maka ini muncul. Kalau ini 0, saya kasih warna merah ya. Kalau di sini 0, maka naik di sini 0,7 ya. Maka di sini tidak 5. Munculnya jadi berapa? Kalau ini 0,7, di sini jadi 5,7. Terhadap mana? Terhadap ground ini ya. Terhadap ground ini. Dia 5,7 volt ya. Di sini 5,7 volt. Berarti yang di sini karena dikurangi VBE jadi 5 volt. Begitu ya. Demikian juga seterusnya kalau di sini ini saya tambahin diode lagi maka naik. Sebenarnya ground ini adalah diukur terhadap ini angka nomor 2 ini. Tegangan ini diukur terhadap angka nomor 2. Kalau di sini 0,7 berarti di atasnya 5,7 terhadap ground ya. Seperti itu. Ini yang bisa saya berikan untuk aplikasinya di sebagai current booster. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya ya. Nah, ini kita lihat satu contoh ya, ketika saya berikan satu sinyal ya, 1 volt, min 1 volt begitu masuk dan diinjek dengan kapasitor begitu, kopel ya, ini namanya kapasitor kopel, masuk di tengah-tengah. Nah, kalau kita lihat di sini ini 10 kilo berarti ini di tengah-tengahnya. Ini 10 volt berarti ini 5 volt. Maka ini 5 volt. Ya, karena ini diinjek 0 naik jadi 5 volt. Plus 1 jadi 6, min 1 jadinya 4 volt. Ya, naik dia karena diinjek masuk. Ini seperti dimodulasi begitu ya. Oke, berikutnya kolektor tetap 10, kemudian karena ini 5, di sini kurangi 0,7 maka 4,3
3 volt di sini ya. 4,3 di sini, maka kalau dihitung nanti muncullah 5,29 sama 3,31. 0,99 sekian ini kalau dihitung ya dari ini ya. Nah, RE dibagi RE plus R aksen E. Kita akan belajar perhitungannya bagaimana. Ternyata munculnya di sini 4,3. Nah, kalau kalian tidak mau dengan adanya 4,3 ini, saya kasih kapasitor, maka dia akan kembali ke 0. Kapasitor tidak meneruskan arus DC, gelombang DC ya. Tinggal saya kasih kapasitor, maka dia akan kembali ke 0 ini. Yang 4,3 semua diturunkan lagi. Begitu. Ini simulasinya. Kita akan coba lihat ini ya. Ini perhitungannya, Y-nya dihitung, terus kemudian R aksen E-nya dihitung, 25 per 1 mili, ini dari sini ya, IE, ketemunya 25 ohm. Nah, A-nya coba, 4.300 dibagi 4.300 tambah 25. Nah, 25 ini kan tidak ada artinya, ketemunya jadinya 0,994. V-out-nya berapa? 0,994. Makanya kita lihat di sini adalah 4,3 ditambah 0,994, ketemunya 5,29. Oke, selanjutnya kita akan lihat, ini saya bypass saja. Ini rumus ya, ini rumus saja. Saya tidak akan mencari begitu. Kita lihat persamaan ya, set in basisnya ini, terus kemudian set in-nya ini totalnya sama ya, R1 paralel R2 paralel beta kali RE. Kemudian ini beta kali RE, asalnya ini ya beta kali R aksen E. Karena nilai RE jauh lebih besar dibandingkan R aksen E, maka sama dengan beta kali RE. Mau dihitung boleh, nggak masalah gitu ya. Saya tambahkan dulu baru kali beta boleh, lebih bagus ya. Ini pendekatannya R aksen E-nya itu jauh lebih kecil ya, R aksen E-nya jauh lebih kecil dibandingkan RE, maka pendekatannya seperti ini. Oke, setelah itu set in-nya ini disederhanakan lagi. Kenapa? Karena beta kali RE ya, kalau beta kali RE itu di paralel, karena beta kali RE ini sangat besar sekali. RE-nya ordernya kilo, ini betanya 100 katakanlah. Berarti ini gede banget gitu. Ratusan kilo. Nah, kalau ini tuh cuma kilo, berarti mendekati, kalau di paralel itu mendekati yang kecil. Maka muncullah set in sama dengan R1 paralel R2. Pak, saya mau tetap, saya ukur, saya hitung ini aja boleh? Boleh. Lebih teliti malah ya. Oke, untuk set out, ya persamaannya ini aja, tidak perlu dihafalkan, begitu. Hanya seperti ini, nanti ya saya kasih tulisan aja, enggak apa-apa ini ya. Oke, ini set out emiternya atau set out ya total. Dapat kita perhatikan bahwa set out itu sangat bernilai rendah dan dengan impedansi input yang cukup tinggi. Maka hal ini membuat si common collector ini disebut sebagai emitter follower gitu. Ini kayak buffer ya. Jadi kalau kalian nanti belajar di semester 4 atau 5 ya, nanti belajar operational amplifier, kalian akan kenal dengan istilah op-amp itu punya sifat set in-nya tinggi, set in-nya tinggi betul, dan set out-nya rendah. Ini mirip dengan common collector. Oke, kita akan langsung membahas soal. Saya bahas dulu satu, kemudian kalian mencoba ya. Saya jelaskan dulu. Ini soalnya seperti ini, ya. Kemudian kita akan coba gambarkan ya. Gambarnya seperti ini ya. Nah, rangkaian pengganti AC-nya seperti ini. 3,6 dari mana? Dari ini. 5 kilo dari mana? Set in-nya 10 kilo paralel dengan 10 kilo. R1 paralel R2 kan pendekatannya tadi.
Kalau ini dari mana? Nah, set out-nya dihitung dari ini, ya. Kalau sudah dihitung, ketemunya 45,9. Kemudian ini A kali V in. A-nya berapa? A-nya tadi kan mendekati 1. Maka V in yang ini langsung masuk V in yang di sini. Nah, jadi ini 100 mili, ini lebih gampangnya. V in-nya berapa? 5 dibagi 3,6 bagi 5 kali 100 mili. Ketemunya 58,1 mili. Tinggal ini V out-nya. Kalau ini open, maka set out ini tidak akan berfungsi. Kita langsung menghitung, mengukur ke sini. Ya, begitu. Oke. Ya, rangkaian ini kalian gambarkan sendiri meskipun saya sudah jelasin. Dari sini coba digambarkan dulu ya. Saya kasih nah. Oke, saya kasih kesempatan kalian mencoba ya. Ini rumusnya tadi kan masih belum hafal kan? Nah, ini rumusnya. Yuk coba yuk. Ya. Gambarkan langsung rangkaian pengganti AC-nya, kemudian dihitung sampai V out-nya berapa. Ini tanpa RL ya. Oke, silakan. Oke, berarti ini ya, tidak ada kesulitan ya. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini ya, ini mulai di kaskade. Setidaknya buatlah rangkaian seperti ini. Ya, di kaskade buatlah rangkaian gambar AC-nya. Yuk, latihan yuk. Seperti apa gambar AC-nya? Coba digambar dulu seperti apa gambar AC-nya. Digambar aja dulu, paham enggak? Oke, kalau gambar AC ini, kalau ada dua, perhatikan ya, saya trigger ya. Gambarnya itu pasti ada 3 blok. Ya, kita lihat ya. Blok 1, blok 2, seperti yang saya jelaskan beberapa minggu yang lalu ya. Blok 1 sama blok 2, ini tuh punyanya common emitter. Minggu lalu ya ini saya jelaskan ya. Common emitter. Yang ini blok 2 sama blok 3. Nah, sekarang ini langsung saya buka aja ya. Biar nanti kita punya kesempatan diskusi ini. Ini saya ulang lagi, ini saya kecilkan. Oke.
Yang ini itu gambarnya ini. Yang depan itu gambarnya ini. Ya, nggak usah dihitung dulu. Nanti saya percaya kalian menghitungnya pasti bisa, tinggal masukkan rumus saja. Ya, gambar yang ini itu ini. Oke. Kita lihat 1 kilo itu ini, saya terangkan aja dulu. 1,18 kilo itu set in. Bisa dihitung ya. Set in-nya ini apa? Common emitter. Set out-nya itu RC. Set out-nya itu RC. Ini adalah A kali V in, A-nya apa? RE dibagi R aksen E. Karena ini dikopel kapasitor. Ini adalah RL bagi siapa? Bagi common emitter. Ini adalah rangkaian load bagi common emitter. Nah, rangkaian load-nya ini apa? Rangkaian load-nya ini ketemunya sama rangkaian common collector ini. Berarti rangkaian load-nya apa? Ini adalah set in dari common collector. Ya, set in dari common collector. Oke, kemudian ini adalah V2 biasa dan ini adalah set out common collector. Nah, kalau ini adalah load bagi common emitter, sekarang sumber bagi common collector adalah common emitter ini. Kita lihat, sumbernya siapa? Oh, ketemunya depannya yang harusnya RS, dia ketemunya set out-nya common emitter. Nih. Dan ini sumbernya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan dari yang saya jelaskan? Nanti silakan dicoba begitu. Jelas, halo ya? Pak. Ya. Yang 1,18K ini berarti dapat dari yang 10K paralel 2,2K itu. R1 paralel R2. Loh. Nah, kalau common emitter kan tidak hanya begitu rumusnya. R1 paralel R2 paralel beta kali R aksen E kan. Yang minggu lalu. Set in-nya ini adalah set in dari common emitter. Set in common emitter apa? R1 paralel R2 paralel beta kali R aksen E. Kalau ininya, ini ada resistor yang di atas di sini, misal nih ada resistor yang di atas ini ya. Nah, ada resistor di atas itu, berarti apa? Berarti tidak bisa hanya itu. R1 paralel R2 paralel beta kali dalam kurung ya R aksen E ditambah RE yang tidak kena kapasitor ya. Tapi kalau kasus ini ya langsung beta kali R aksen E. Clear ya? Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kalau ini pengenalan aja, ada amplifier yang dikoppelnya itu pakai RF, tapi ini saya tidak hitung begitu ya. Oke. Ini ada RL-nya ya. Ada RL-nya berarti pembagi tegangan ya nanti ya. Silakan kalian kerjakan sebagai latihan soal. Nah, ini common emitter di kaskade sama common collector ya. Oke, selesai sih. Loh, sudah habis slide-nya. Ya. Baik, kita akan diskusi kapan kita punya waktu untuk tes ya. Tesnya isinya CE sama CC ya. Cuma CE sama CC saja. UAS-nya, kalau tugas yang kemarin tetap tugas ya. UAS-nya rangkaian yang kemarin kita tinggal diskusikan. Sudah diskusikan belum ya? Yang sudah kemarin di grup itu yang tugas ya. Sekarang untuk UAS ya. Kita ada 3 tugas UAS sama tes 2 ya. Oke, yuk kita diskusikan. Erik, kemarin kita diskusi yang di grup itu dikumpulkan di Erik itu tugas ya Erik ya?
Iya, Pak. Tanggal berapa jadinya? Saya serahkan ke kalian ya. Saya tidak mau Yang harus pertama tanggal berapa gitu. hari Sabtu, Di Sabtu tanggal tanggal 28 ini, Pak. 28. Oke. Besok. Yang UAS tanggal berapa ya, Rik, ya? Sudah didiskusikan belum? Loh, Pak, yang UAS itu yang mesin DC itu berarti. Yang motor itu bukan? Iya, motor. Oh. Terakhir kalau tidak salah das L yang motor itu tanggal 22 Desember, Pak. Hari Selasa gitu. 22 ya. Kumpul di Erik dulu ya, biar saya tidak missing satu pun ya. Oke, sepakat ya, tanggal Iya, Pak. 22 ya, 22 Desember ya. Untuk semua, ya kalau mundur lagi rasanya nanti ketinggalan kereta nanti ya. Oke, tidak ada kendala untuk semua. Berarti nilai UAS-nya diambil dari yang rangkaian itu kan ya, Pak? Yang Iya. rangkaian motor ya? Iya. Oh. Ya, UAS-nya itu dari rangkaian motor itu. Oke ya, tanggal 22 saya ketik di sini ya biar ada ininya. Kan ini direkam juga kan. Tugas. Tugas BJT sebagai suite. Ini bebannya lampu ya. Kumpul tanggal berapa? Tanggal 28 ya tadi ya. 28 Desember 2020. Terus UAS H-Bridge motor DC. 28 November ini. Cross check ya. Terus 22 Desember 2020. Iya. Apa salah saya? Apakah betul? Apa Pak tadi, Pak? Sorry. Oh, saya belum share screen ya ini ya. Belum, iya, Pak. belum, Pak. Ini nih, sorry. Betul enggak? Tolong di cross check. Betul, Pak. 22 Desember, Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Ya, untuk UAS-nya Setuju, silakan Pak. kamu fokus ke UAS dulu. Bagi saya enggak ada masalah ya. Terus sekarang tes yang terakhir, tes 2. Kapan yuk? 1 jam aja. Belum UAS ya. UAS-mu kapan ya? Minggu depan kah? Enggak 2 ya? minggu lagi, Pak. UAS masih 2 minggu. Pak, bukannya minggu depan tanggal 4 itu ada satu pertemuan lagi ya, Pak? Masih ada ya? Minggu Harusnya depan masih masih ada, ada Pak. satu. Oh ya, pas. Yang ya. di tanggal 4 Desember, Pak. Oh ya. Kadang ini saya klaim dulu ya. Ini aja ya berarti ya. Iya, Pak. Ya wes sip. Berarti saya pikir Mulainya tetap setengah 8 atau jam 8 aja ya. Kita UAS jam 8 ya? pukul 08. Ini ya. Lewat Lentera, Pak? Atau? Ya, Lentera aja. Melalui Lentera. Ya. Oh iya, sama itu, Pak. Kalau lewat Lentera, di setting itu, Pak, bisa upload file atau gimana itu, Pak? Oke, ya siap. Yang kemarin tidak bisa ya. Ya. Iya, yang kemarin nggak bisa. Saya kirim ke WhatsApp biar sama-sama ingat ya. Pak, ini habis tes tetap kelas, Pak? Enggak, tes saja. Sudah selesai kok. Cuma gini, kamu kalau mau tanya, saya welcome ya. Misalnya untuk tugas-tugasnya itu. Tapi tanyanya ini ya, maksudnya kelas ini kan sudah selesai. Kalau mau tanya tentang tugas, tanyalah di grup ya. Biar yang lain tuh bisa belajar.
Jangan malu untuk tanya di grup, enggak apa-apa. Ya, Pak. Ini saya posting di grup. Nah. Oke, sekarang kalau ini sudah selesai, ada pertanyaan enggak tentang tugas? Tugas-tugas lampu, Mau tanya, kan kalau bikin power supply ya Pak, itu kan biasanya kalau plus sama minusnya itu short. Nah, itu saya kan punya rangkaian power supply itu, tapi kalau dulu itu sempat short, itu ada salah satu resistor itu yang terbakar Pak. Nah, saya itu mau tanya, caranya itu gimana kalau misalnya short, itu tidak merusak rangkaian power supply-nya Pak? Kan kalau misalnya beli power supply yang kayak misalnya yang di lab itu kan kalau short kan aman Pak, kan kayak ada namanya CC ya, current constant atau sama CV constant voltage atau apa itu Pak? Oh, itu sebenarnya tidak hanya current konstan begitu, konstan current ya. Tapi dia itu constant current dia kayaknya. Ada proteksinya. Meskipun konstan current, kalau kita short ya masih boleh ya, kayak seperti itu loh. Kalau kalian ada yang masuk power enggak ini ya? Kita ini. masih semester 3 Pak. Oh iya, nanti semester 5 ya. Maksudnya punya ancang-ancang enggak? Itu loh, apa? Fotovoltaik, sel surya itu kan sumber arus, itu kalau di short itu kan jadi ISC, harus short circuit, enggak masalah kan? Nah, tapi bukan itu. Tapi dia itu punya proteksi. Punya proteksi itu kalau short arusnya lebih dari sekian, ya relaynya itu auto cut off gitu, diputus. Tapi mau gampang-gampangan ya, dikasih diode sama fuse gitu. Itu bisa aman gitu. Kalau lebih sekian diputus. Bentar, nanti itu termasuk auto ini sih. Fuse itu termasuk ditambah diode, termasuk kalau auto polarity-nya keliru bisa aman. Ya. Tapi kalau pakai fuse kan sekali putus ganti gitu Pak. Iya, memang. Kalau kamu mau lengkap pakai LM723, itu nanti ada pengaturannya. Oh, IC ya ini Pak? Iya, LM723 ya, IC itu ada pengaturannya. Yang di lab itu pun pakai IC itu. Oh, bentar. Saya rasanya juga pakai IC ini Pak. Tapi kayaknya pakai ini deh. Proteksinya yang nggak ada. Gitu. Proteksinya yang nggak ada Pak, iya. Cari auto protector. Saya belum pernah bikin sendiri ya untuk auto protector itu, tapi di Google banyak kok ya. Oh iya Pak. Nanti coba cari dulu, nanti share ke saya, kita diskusi, nggak masalah ya. Soalnya kemarin waktu nyari di Google tuh kok rasanya kok ribet sekali bikinnya. Kamu ada tak? Di-share aja. Banyak sih Pak, tapi ya ribet sih sebenarnya. Terus kayak misalnya, ya mungkin benar pakai kayak relay gitu, terus ada yang ya harus kayak bikin rangkaiannya lagi di PCB gitu. Iya. Komponennya juga cukup banyak sih Pak. Tapi kalau yang pakai diode terus sama pakai fuse itu sih simple Pak. Tapi gitu kalau short fuse-nya putus terus ganti gitu. Iya, ya bayar harga. Nah itu pasti produk ruwet. Kan ya lumayan Pak. Lek fuse lek short terus kan. Sama putus. Seperti lah kamu lek ampermeter itu. Ampermeter itu kan pengamannya fuse saja juga ya. Iya. Iya sih. Itu tapi kebetulan saya punya ampermeter yang 10 ampere Pak. Nah jadi masih kuat. Oh bukan, kalau kita keliru masukkan ini loh. Dari ampere terus kita ukur volt, pasti putus itu gitu. Salah pin itu kan berarti fuse-nya putus nanti. Tapi kalau memang yang proteksi itu memang rangkaiannya lumayan ya, lumayan banyak. Karena dia kan ngecek arus terus kemudian mutus mutus relaynya dengan relay itu, mutus rangkaian dengan relay. Sebenarnya itu ada operation amplifier juga yang kita bisa gunakan untuk ngecek arus.
dari arusnya besar, kita ubah jadi tegangan, tegangan dikomparasi, hasil komparasi dari op-amp masuk BJT lagi untuk menjalankan ring loop. Isinya sebenarnya itu. Makanya dicari kalau misalnya ada pertanyaan, nggak apa-apa kita diskusikan. Ya, rangkaiannya memang lumayan kompleks. Ya, gitu. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi tentang tugas? Aman-aman semua, tak? Halo, Pak. Pak, Ah, ya jujur dulu aja. silakan. Halo, Pak. Yang saya yang buat tugas yang BJT itu minggu depan ya? Oh ya, ini siapa ini tadi? Yosua, Pak. Yosua. Ada dua ya kemarin yang kesulitan ya. Jadi saya memahami kalian juga ya. Jadi yang memang untuk mendapatkan komponen bisa lebih baik, coba diupayakan dulu ya. Yang bagi yang sulit itu kemarin lapor ke saya ada dua ya, Yosua sama siapa ya? Sama Nando, saya Pak. sih, Pak. Sorry, agak putus. Sama siapa? Nando, Pak. Nando. Oke, Iya. kalau sama Nando dua ini enggak apa-apa ya. Tapi tetap nanti tolong kumpulkan di Erik ya. Kalian minggu depan tetap sama kumpulkan di Erik. Nanti biar jadi satu. Biar saya enggak ada missing gitu ya. Saya sudah koordinasikan sama Erik ya. Enggak apa-apa minggu depan. Harinya apa? Komunikasikan sama Erik ya. Oke, gitu ya. Yang tanggal Terima kasih, Pak. 22 Iya. sama aja ya, yang 22 Desember kan masih lama ya. Nah, itu sama aja ya kalau bisa ya. Oke, gitu ya, Yosua sama Nando. Ya, ada Oke, pertanyaan Pak. yang Malah lain? saya besok baru. Baik, Pak. Sini, Pak. Ya, Pak, saya memastikan yang laporan tuh yang nomor 4 kan analisa, Pak. Nah, analisa itu apa aja ya, Pak? Analisa itu misal, hasilnya itu belum sesuai. Menurut kalian itu kira-kira apa? Gitu. Oh. Terus kemudian, Terus hasilnya kesimpulan, sesuai. Kesimpulan itu dari hasil pengujian. Ya. Ini kalian juga belajar sedikit ya tentang, saya share aja. Saya share. Belajar tentang kerja praktek, tentang TA, nggak ada masalah. Ya. Saya share dulu. Jadi kalau di TA skripsi gitu ya, ada kan tulisannya kok merah, tak enak. Biru saja. Ada bab 3 ya, saya langsung bab 3 aja ya. Bab 1 itu pendahuluan. Nah, pendahuluan itu isinya banyak ya, pendahuluan. Terus bab 2 itu isinya dasar teori. Terus kemudian bab 3 itu isinya perancangan. Ya, perancangan dan desain gitu. Bab 4 isinya pengujian. Nah, saya bilang tentang pengujian. Pengujian ini misalnya ya, kamu akan nguji, contoh, uji load ya, pengujian ini tidak banyak di sini, pengujian load. Nah, misalnya, tegangan VL-nya itu berapa hasilnya, I-load-nya itu berapa, terus kemudian V, di sini pengujian hanya pengujian load ya, VBE-nya itu berapa, pengukuran semua ini, VBC-nya berapa, terus kemudian apalagi, VCE-nya berapa, ya, IC-nya berapa, dan sebagainya, selengkap mungkin ya. Nah, dari sini baru dianalisa, gitu, ya, baru dianalisa. Oh, lebih lengkapnya begini, saya tunjukkan ini aja, sebelum analisa. Di dalam pengujian ini, kamu harus tahu, satu, ada tujuan.
Tujuan pengujian. Misalnya contohnya begini. Tujuan di dalam pengujian load ini untuk mendapatkan transistor sebagai switch yang sesuai misalnya ya. Terus kemudian ada data. Data itu apa? Data itu ya ini. Kemudian yang C ada analisa. Jadi data itu dianalisa. Habis dianalisa, kemudian, nah paling tidak ada 3. Sebenarnya ada lagi ya ini. Saya turunkan deh. Ada satu lagi. Metode. Metodenya ini apa? Pengukuran kan? Nah, kalian ceritakan. Pengukurannya bagaimana? Yaitu dengan mengukur VL, mengukur IL, taruh di voltmeter di mana. Bisa berupa gambar, kamu kasih voltmeter, atau berupa deskriptif, begitu. Metodenya jelas pengukuran kalian. Nah, baru keluar data, baru dianalisa. Analisanya itu berupa apa? Misalnya VL-nya lampunya 12 volt. Ternyata kamu itu mendapatkan 11,8. Karena apa? Karena VCE misalnya. Nah, itu bukan diawur ya, tapi dilihat dari data-data itu dan dikomparasi dengan teorinya gitu. Nah, berarti kelima, kesimpulan kan? Kesimpulan ini dapat dari mana? Kesimpulan itu sebenarnya dapatnya dari hasil analisa gitu. Biasanya rata-rata kalau kalian kerjakan dulu SMA mungkin laporan misalnya, simpulan isinya apa? Isinya itu seperti ini. Rangkaian bipolar junction transistor dapat digunakan sebagai switch dan amplifier. Itu bukan kesimpulan. Kenapa? Karena itu dasar teori yang disimpulkan. Itu kesimpulannya orang dulu yang menemukan transistor. Tapi kalau kesimpulanmu itu apa? Kesimpulanmu itu berdasarkan hasil pengujian. Misal contoh, rangkaian transistor ini dapat berfungsi sebagai switch lampu dikarenakan bla 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 bla. Misalnya, kenapa dapat dikatakan switch lampu? Dengan nilai VCE misalnya 0,12 volt misalnya. Nah, ini berarti rangkaian switch berfungsi sebagai rangkaian BJT dapat berfungsi sebagai switch karena rangkaian BJT bersifat saturasi. Hal ini dibuktikan dengan VCE bernilai sekian. Dari pengujian itu muncullah kesimpulan. Ya, kalau kalian tidak ada analisa, muncul kesimpulan itu kurang tepat gitu. Kesimpulan itu selalu dimunculkan dari hasil analisa kalian. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan enggak? Kalian isinya itu cuma ini ya? Iya, lanjut. Kemarin saya ngikuti Bapak yang Bapak suruh apa aja itu, mesti kayak gini kan, Pak? Kenapa? Saya terlanjur ngikuti yang kemarin Bapak kasih tahu itu di WA. Yang di WA itu ya apa? Itu lebih simpel pasti, ya. Tetap ada pengujian. Mana ya? Saya buka WA. Tuh, sama kok ini. Ya, ini ya tak bacakan ya. Memang tidak ada format khusus. Gambar rangkaian dan perhitung nomor 1 gambar rangkaian, 2 perhitungan, ya. Ya, memang minimal 5 ini. Gambar rangkaian perhitungan itu bab berapa? Ini, gambar rangkaian dan perhitungan itu ini. Pengukuran yang lengkap berarti ini. Pengukuran yang lengkap itu ini. Ya. Terus kemudian analisa. Kesimpulan itu ini. Wes, ya. Ini misalnya kalian tidak ada, tidak apa-apa. Tapi sebenarnya kalian sudah meliputi 3, 4, 5. Gitu. Ini ya yang ada di apa ini di grup itu yang saya
kasih stabilo hijau itu. Ya. Kalau ada tujuan, yang belum ada tujuan metode enggak apa-apa. Kalau misalnya enggak ada, enggak masalah. Yang saya pentingkan adalah data dan analisa. 1, 2, 3, 4, 5. Minimal adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Clear ya? Ini untuk laporannya. Yang pendahuluan dasar teori tidak perlu. Ini saya bilang tentang format laporan ilmiah. Ya, ini adalah laporan ilmiah pada umumnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, untuk demo videonya itu cuma video yang menunjukkan dia nyala atau ada lagi ya? Selengkap-lengkapnya yang kalian bisa. Ya, nggak ada batasan kalau video. Yang saya dari video ini sebenarnya menunjukkan, oke, lampu kalian sudah bisa driver dengan baik, gitu ya. Kalau itu sih kreativitas saja kalau videonya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya masih bingung sama VCE, Pak. Itu kalau Bapak kemarin kan ngasih contohnya kan 0,2 kan ya. Nah, ini kemarin waktu saya coba itu ketemunya VCE itu sekitar 1 volt, Pak. Nah, jadi kalau misalnya VCC-nya yang buat lampu itu 12, jadi tegangan di lampunya itu cuma 11 gitu, Pak. Nah, VCE itu dari mana ya, Pak? Dari datasheet atau? Enggak. Dalam desain, PCE itu kita tentukan dulu. 0,2 kan, itu 0,2 itu nilai maksimumnya, gitu. Kenyataannya kalau kita desainnya pas, benar, HFE-nya benar, terus kemudian tentukan R-nya benar, itu pasti di bawah 0,2. Yakin saya, pasti di bawah 0,2. Kadang-kadang itu bisa 0,0 gitu. Ya, kalau 1 itu ada yang nggak betul Mas Ian. Gitu. Oke. Ya. Berarti karena pengaruh dari RB-nya ya berarti, Pak? Iya, iya, penentuan RB. Kan itu R-nya cuma 1, RB ya. Iya. Nah, RB-nya itu coba dilihat hitungannya lagi ya, dicocokkan sama transistornya. Atau karena saya pakai LED ya, Pak? Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya ya, Pak? Nggak ada pengaruhnya. LED-mu LED apa? HPL, Pak? Nggak ada pengaruhnya harusnya. Nah, Nggak ada ini pengaruhnya. LED-mu itu berapa tegangannya harusnya? Satu LED itu sebenarnya 3 volt, Pak. Jadi saya seri jadi 5. Saya seri 5, terus saya kasih VCC 12 volt. Oh, itu bisa kalau itu. Kenapa? Karena salah satunya kan LED itu kan ada batasan maksimum ya. Nah, kalau 3 kamu buat 5 itu kan enggak sesuai dengan sebenarnya ya. Ukur aja LED-nya itu. LED itu aja tegangan forward. Saya nggak tahu ya LED-nya modelnya kayak apa, kan ini menurut bayangan saya saja. Jadi LED itu kalau diukur itu ada tegangan forward-nya. Nah, tegangan forward itu yang kalian pakai acuan. Caranya bagaimana? Kalau LED biasa loh ya, LED LED biasa, itu kamu pakai voltmeter, bukan, yang ngukur LED. Avometer yang bisa ngukur LED itu, pakai yang diode, itu akan keluar itu. Kalau merah itu 1,7 volt. Gitu. Kalau LED 5 mili yang merah itu sekitar 1,7. Itu adalah tegangan forward minimal yang harus diberikan. Berarti katakanlah saya kasih 1,8 atau 2 volt, sudah cukup. Mau besarin rusak LED-nya atau dia di-cut segitu, Mas. Oh. Itu LED harus ngikutin ukur beneran gitu. Berapa kebutuhannya dia ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Belum, Pak. Coba nanti mau itu lagi. Ya. Coba lagi. Silakan dicoba kalau ada pertanyaan di grup ya. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Edward. Edward enggak sampaikan langsung aja. Pak, mau tanya VCE saya 0,06, tapi V-load saya 9,71. Kayaknya drop jauh sekali. Nah, sekarang logisnya begini. VCE-nya 0,0 ya kan? Lampunya 9. Nggak ada beban yang lain gitu ya.
Edward bisa pakai mic-nya ya, biar bisa tanya jawab ya. Saya share dulu. Oke, rangkaiannya itu kan cuma begini ya. Ini 12 volt, ya. Benar ya? Ini R palingnya. Nah, kelihatannya cuma begini. Kalau kalian di atas kertas, itu kayaknya mudah banget gitu ya di atas kertas. Nah, ini adalah 9,7 volt. Ya, benar ya, Edward? Kalau yang ini 0,06 volt. Nah, sisanya itu loh di mana gitu kan? Kan tidak ada yang lain. Iya. Saya dugaan ya, dugaan. Kamu pakai kabelnya kecil ya. Ini arusnya besar ya. Oh iya Pak, kabel saya kecil. Kabelmu kecil tunggal ya? yang, iya Pak. Serabut kecil itu. Enggak, kabel tunggal Pak. Kabel tunggal. Sekarang Edward lihat gitu. Kabel itu bisa jadi tegangan loh. Kalau kabelnya terlalu kecil. Kenapa? Karena rumusnya R itu sama dengan Rho L per A. Kalau R-nya ini besar, itu bisa jadi tegangan loh. Sisanya kemungkinan besar di kabel. Kalau memang PCI-mu ini kamu ukur memang sesuai loh ya. Dan ininya kamu ukur sesuai. EV gini ya. Sesuai. Nah, sisanya di mana? Di kabel. Saya nggak tahu kabelmu sepanjang apa. Iya Pak. Kalau kabelmu pendek harusnya Iya Pak. kecil kemungkinannya. Apakah kabelmu panjang? Kemarin lumayan Pak, lumayan panjang. Nah, itu dicek ya. Bisa jadi breakdown-nya ada di kabel. Kabel. Ya. Iya Pak, benar sih Pak. Oke, dicek lagi. Ya. Hal-hal yang seperti ini yang saya tidak bisa sampaikan di teori, teman-teman semua ya. Bagaimana mungkin saya ngomong kabel itu bisa ada tegangannya. Kalau kalian tidak nyoba kan tidak kelihatan kan gitu. Iya Pak. Kemarin saya ukur VBE gitu Pak, pakai kabel sama langsung di transistor, kaki transistornya juga beda. Iya. Gedein kabelmu, nanti kan akan beda lagi. Iya Pak. Iya. Oke, gitu ya. Iya Pak. Harusnya ini tidak boleh ada drop, berarti kabelmu lumayan tuh. Gitu. Kabelmu lumayan kecil maksudnya. Dan lumayan panjang. Karena apa? R-mu jadi besar. L-nya, A-nya kecil, luasannya kecil, jadi kan R-nya naik. L-nya panjang, wah klop. Gitu ya. L-nya panjang, A-nya kecil, R-nya jadi naik. Kalau R-nya naik, berarti ada beda tegangan di antara ujung dan ujungnya. Ya. Ada lagi? Harusnya Edward sudah ini ya, sudah bisa menganalisis bagus banget ya. Jadi kira-kira kabelnya saya sudah ukur VBE-nya panjangnya sekian, tegangannya VBE-nya tidak sesuai karena kabel ini berarti analisisnya sudah jalan tuh ya. Oke, yang lain kalau halo Pak. Ya. Apakah kalau waktu percobaan kendala itu juga bisa dimasukkan ke analisa gitu, Pak? Boleh. Sebenarnya kalau kalian skripsi ya, apapun yang kalian kerjakan, maksudnya gini ya, bukan curhat, bukan loh ya, bukan curhat maksudnya. Tapi data itu mencerminkan hasil percobaan, itu harus dimasukkan. Gitu. Oh. Jelas ya maksud saya. Bedanya curhat sama data yang salah, gitu. Data yang salah dan itu bisa dianalisis, boleh dimasukkan. Ya. Deskripsi pun demikian. Jadi bukan harus berjalan 100%, tidak. Jalannya 70% pun kesimpulannya tidak masalah, gitu. Tapi harus ada analisanya, kenapa? Ya. Iya, Pak. Oke ya, clear ya. TA pun skripsi nanti begitu kok. Kayak semuanya harus prima, enggak. Orang yang bikin produk pun harus beberapa kali kan baru bisa membuat produk yang bagus gitu.
Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, oke. Kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Kalian kerjakan kelanjutannya. Kalau ada pertanyaan, tolong